Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini mari kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 23 ayat 47 sampai 48. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, dan saya harap Bapak Ibu Saudara tetap antusias, memiliki hati sebagai seorang murid yang mendengar setiap firman untuk mentransformasi hidup kita. Alkitab berkata, Lukas 23 ayat 47 sampai 48. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri mereka. Saudara, ayat ini menceritakan bagaimana kisah penyaliban Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus disalib, dan sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, sebelum Tuhan Yesus meninggal, pada waktu itu terjadi gerhana matahari, terjadi kegelapan yang meliputi daerah tersebut dari jam 12 sampai jam 3. Nah, orang-orang yang melihat hal ini, mereka sangat ketakutan ketika Yesus disalib. Alam memberikan sebuah tanda bahwa ada kegelapan, ada gerhana matahari. Dan ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dan Tuhan Yesus meninggal di kayu salib kurang lebih pukul 3 sore. Ketika Yesus meninggal, maka orang-orang yang menyalibkan Yesus, mereka penuh dengan penyesalan, saudara. Alkitab berkata, kepala pasukan yang memimpin eksekusi tersebut, kepala pasukan Romawi juga mengalami penyesalan. Alkitab berkata, kepala pasukan yang memimpin eksekusi penyaliban Tuhan Yesus, kepala pasukan itu ketika melihat gerhana matahari dan melihat Tuhan Yesus meninggal pada waktu itu, kepala pasukan berkata, ia memuliakan Allah, dia memuji Allah, dan dia mengeluarkan sebuah kalimat pernyataan di dalam hidupnya. Dia bilang, sungguh Yesus ini adalah orang benar. Kepala pasukan tersebut mengalami penyesalan. Kenapa dia menjadi pemimpin eksekusi penyaliban orang yang tidak bersalah, seorang anak Allah? Kepala pasukan mengalami penyesalan ketika menyalibkan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ayat 48, sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka semua, mereka bubar semua sambil memukul-mukul diri mereka. Nah, saudara, ada penyesalan yang di-capture oleh Alkitab di dalam Lukas pasal 23 ayat 47 sampai 48. Kepala pasukan mengalami penyesalan. Orang-orang yang menonton, orang-orang ini komposisinya banyak sekali, saudara. Mulai dari orang-orang biasa, mulai dari ahli Taurat, ahli Farisi, ahli-ahli kitab yang ada, pengikut-pengikut Tuhan, dan orang-orang banyak yang melihat Yesus disalib dan Yesus mati pada waktu itu. Mereka memukul-mukul diri mereka. Ini simbol penyesalan mereka. Kemudian mereka membubarkan diri. Nah, saudara, menarik sekali, ada sebuah pesan yang Tuhan sampaikan melalui peristiwa ini. Ada penyesalan-penyesalan yang dialami oleh orang-orang yang menyalibkan Yesus. Dari ayat ini kita diingatkan bahwa kematian Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk kita menyesali segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan tidak hanya pada level menyesal, tetapi kita masuk lebih tinggi kepada level pertobatan, di mana dosa-dosa kita tidak kita lakukan lagi, tetapi kita tinggalkan, kita buang jauh-jauh. Di dalam kehidupan kekristenan kita, mari kita belajar. Ketika kita hidup, ketika kita jatuh dalam dosa, mari kita memiliki sikap yang namanya pertobatan, penyesalan dan pertobatan. Ahli Farisi, kepala pasukan, ahli Taurat, orang-orang pada waktu itu yang menyalibkan Yesus,
ketika Yesus mati, mereka menyesal dan mereka bertobat. Kematian Kristus di kayu salib menggambarkan, mengingatkan betapa pentingnya pertobatan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bertobat itu artinya berbalik arah, saudara, metanoia. Kalau dulunya ke kiri, kita sekarang ke kanan. Kalau dulunya kita pemarah, kita menjadi orang yang sabar sekarang. Kalau dulunya kita orang yang suka memanfaatkan orang lain, sekarang kita menjadi orang yang berdampak bagi orang lain. Kalau dulunya kita suka mencaci maki orang lain, sekarang kita menjadi orang yang kata-katanya menjadi berkat bagi orang lain. Yang dulu kita malas sekali beribadah, sekarang kita menjadi pribadi yang tekun beribadah. Pertobatan merupakan sebuah nilai yang diingatkan Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, mari koreksi hati kita. Pertobatan-pertobatan apa yang harus kita lakukan? Hati-hati dengan dosa, karena dosa sedikit demi sedikit bisa mengikat hidup kita dan merobohkan seluruh kehidupan kita. Karena itu mari di dalam hidup kita, di dalam memaknai kematian Kristus di kayu salib, mari setiap hari kita luangkan waktu. Hal apa yang harus kita hilangkan? Pertobatan apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus memberkati.